Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, wanita ini sangat cantik, dan kulitnya putih seperti batu giok. Namun meskipun sudah seperti itu, kulitnya itu juga cerah dan lembut seperti air. Seolah-olah jika seseorang meremas kulitnya, maka air akan keluar. Selain itu, pakaiannya sangat terbuka, dan pakaian itu adalah gaun merah muda. Dari bagian atas, payudaranya yang halus dan bundar itu agak terbuka. Sedangkan dari bawah, sepasang kakinya yang indah bisa terlihat. Dia benar-benar tidak dibatasi dalam seksualitasnya. Dengan pakaian yang begitu terbuka, sosoknya yang berapi-api itu sangatlah sempurna. Jika melihatnya, para pria tidak akan bisa menahan nafsu mereka, dan mata mereka akan mulai menatap. Adapun mereka dengan tekad yang lemah, ketika mereka melihat wanita ini, mereka menjadi tidak dapat menahan diri dan mulai menyemprotkan darah dari hidung mereka. Adapun wanita ini, ketika sosoknya yang seksi dan berapi-api diabaikan, bahkan wajahnya juga sangat cantik. Sepasang matanya hanya mampu menembus ke dalam jiwa seseorang, itu karena mereka sangat menawan. Namun yang paling penting adalah, wanita ini memiliki semacam suasana dewasa khusus padanya, dan itu menyebabkan orang lain tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Meskipun dia tampak seperti wanita seksi yang cantik, namun hal itulah menyebabkan banyak pria ngiler tanpa akhir, dan juga memiliki dorongan untuk mendorongnya ke tanah, dan khususnya menyebabkan orang lain tidak berani mendekatinya. Mereka hanya berani mengawasinya dari jauh, tetapi tidak mengamatinya dari dekat. Wanita ini benar-benar contoh sempurna dari seorang ratu. Ketika orang banyak melihatnya, mereka semua terkejut. Namun, orang-orang yang paling terkejut adalah Chu Feng dan Bai Ruoshen. Itu karena, wanita ini tidak lain adalah ibu Bai Ruoshen, yaitu Bai Suyan. "Ibu," ucap Bai Ruoshen. Ketika dia melihat ibunya, Bai Ruoshen tanpa sadar berteriak kaget. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke Bai Suyan, dan kemudian melemparkan dirinya ke dadanya. Meskipun Bai Ruoshen adalah individu yang sangat kuat, tapi dia tetaplah seorang gadis. Ketika dia melihat ibunya, dia melepaskan semua pengawalnya dan berpura-pura mulai memeluk ibunya dengan erat. Dia menempatkan wajahnya yang cantik ke dada ibunya, dan mulai menangis tanpa menahan diri. Setelah itu, dia mengungkapkan semua keluhannya. "Sayang, aku telah membiarkanmu menderita," ucap Bai Suyan sambil membuka kedua tangannya lebar-lebar, dan memeluk Bai Ruoshen dengan erat. Karena mereka berdua adalah ibu dan anak, maka itu wajar bagi mereka untuk saling berpelukan setelah tidak bertemu satu sama lain untuk jangka waktu yang lama. Namun pada saat ini, kerumunan semua tertegun dengan mata terbuka lebar, dan lidah mereka terikat oleh adegan ini. Khususnya bagi banyak pria yang terpesona pada keadaan ngiler. Mereka begitu terpesona hingga mulut mereka terbuka lebar. Dengan ekspresi tidak percaya, mereka berkata, Dia adalah ibu Bai Ruoshen." Seru kerumunan. Tidak heran kalau orang banyak dibuat terkejut. Meskipun Bai Suyan adalah ibu Bai Ruoshen, tapi Bai Suyan tampak sangat muda dan juga sangat cantik. Menilai dari penampilan mereka, kecantikannya adalah perbedaan yang jelas bagi Bai Ruoshen. Dia sangat berapi-api, sedangkan putrinya sedingin es. Mereka berdua masing-masing memiliki pesona khusus mereka masing-masing. Dari segi usia, Bai Suyan memang tampak lebih tua dari Bai Ruoshen. Namun jika dilihat sekilas, mereka berdua tampaknya bukan ibu dan anak. Itu sebaliknya, mereka lebih mirip saudara perempuan. Pada saat ini, Bai Suyan tidak tertarik untuk repot dengan ekspresi kaget dari orang luar. Saat dia melihat putrinya yang menangis di dadanya, Bai Suyan merasakan sakit hati yang dalam. "Putriku yang baik, ibu tahu bahwa kamu telah dianiaya. Namun percayalah, ibu tidak akan membiarkan kamu diganggu. Di Qianwood Domain ini, tidak ada yang diizinkan untuk menggertak putriku. Ayo beritahu ibu, yang mana Tao Xiangyu dan yang mana Qin Lingyun itu?" Bai Suyan bertanya dengan suara lembut.
Segera, Bai Ruoshan menjadi kaget setelah mendengar kata-kata itu. Sebelum dia bisa memanggil ibunya dan menceritakan apa yang terjadi, ibunya sudah datang lebih dulu. Selain itu, dia datang dengan amarah yang besar, dan segera bertanya siapa Tao Xiangyu dan Qin Lingyun. Itu sudah jelas, bahwa ibunya telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada Bai Ruoshan di Gunung Qianwu. Jadi setelah mengetahui kabar itu, ibunya Pin langsung bergegas pergi. Bai Ruoshan ini tahu seperti apa karakter ibunya. Jika dia mengatakan padanya siapa Tao Xiangyu saat ini, maka dengan temperamen ibunya, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah ini begitu saja. Namun setelah mempertimbangkannya berulang-ulang, Bai Ruoshan tidak dapat menahan keluhannya, dan mengalihkan pandangannya ke arah Tao Xiangyu. Tunggu ibu di sini. Setelah Bai Suyan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mulai berjalan perlahan menuju Tao Xiangyu. Melihat ini, Tetua Manajemen Departemen Hukuman segera bertanya. "Siapa kamu?" teriak seorang tetua. "Aku adalah ibu Bai Ruoshan, Bai Suyan," jawab Bai Suyan. "Oh, jadi ternyata Nyonya Sek Master Ascension Sek. Apa yang membawa kamu ke sini?" Tetua Manajemen Departemen Hukuman itu bertanya lagi. Selanjutnya, nadanya menjadi sangat tajam. Sebagai tetua manajemen agung, dia tidak mempertimbangkan Sekte Ascension kekuatan cabang saja. Namun yang mengejutkannya adalah, Bai Suyan mengabaikannya sepenuhnya, dan tiba di depan Tao Xiangyu. Dia pun berhenti, dan dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia pun bertanya. "Nona muda, penampilanmu lumayan juga. Kamu pasti Tao Xiangyu kan?" tanya Bai Suyan. "Itu memang aku," jawab Tao Xiangyu sambil mengerutkan keningnya. Ketika dia tahu bahwa Bai Suyan adalah ibu Bai Ruoshan, dia merasa tidak senang dan mulai bersikap aneh. Gaplok, senyum Bai Suyan tiba-tiba berubah dingin. Dia mengangkat lengannya, dan benar-benar menamparkan wajah Tao Xiangyu. Selain itu, dia menggunakan kekuatan yang sangat besar, sehingga dia hampir menamparkan Tao Xiangyu sampai menghantam tanah. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Seorang nyonya dari organisasi kekuatan cabang seperti itu, sebenarnya cukup berani untuk menamparkan seorang murid departemen hukuman di hadapan seorang tetua manajemen departemen hukuman. Ini sama saja dia hanya mencari mati. Papok papok papok. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa tamparan ini hanyalah permulaan? Setelah tamparan pertama, tamparan gemilang yang tak terhitung jumlahnya meledak di wajah Tao Xiangyu. Hanya dalam sekejap, Bai Suyan menamparkan Tao Xiangyu hampir 100 kali. Karena kenyataannya bahwa semuanya terjadi begitu cepat, ketika semuanya berakhir, bukan hanya wajah Tao Xiangyu yang sebelumnya cantik yang dipenuhi dengan tanda telapak tangan berwarna merah, bahkan darah juga mengalir dari sudut mulutnya. Tao Xiangyu mulai bergoyang di udara. Pada akhirnya, kakinya menjadi lemah, dan dia mulai jatuh. Jika bukan karena Bai Yun Xiao di sampingnya meraih ke arahnya dengan segera, maka Tao Xiangyu akan jatuh ke tanah. Tampaknya dia terluka oleh tamparan Bai Suyan. "Kamu berani menamparkan adik junior Tao aku? Menurutmu tempat seperti apakah ini? Apa yang membuatmu berpikir orang sepertimu bisa berperilaku begitu kejam di tempat seperti ini?" Setelah Bai Yun Xiao meraih Tao Xiangyu, dia dengan marah menyerang Bai Suyan. Gaplok. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, tepat setelah Bai Yun Xiao mengatakan kata-kata itu, Bai Suyan benar-benar menamparnya juga. Tamparan itu mengejutkan Bai Yun Xiao. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa, setelah dia selesai menamparkan Tao Xiangyu, dia benar-benar akan mulai menamparnya. Selanjutnya, Bai Suyan tidak berhenti hanya dengan satu tamparan saja. Dia bersiap untuk menamparkan Bai Yun Xiao seperti yang dia lakukan dengan Tao Xiangyu. "Kurang ajar!" teriak tetua manajemen. Pada saat ini, tetua manajemen Departemen Hukuman segera marah, dan melepaskan kekuatan setengah kaisar martialnya. Tanpa menunjukkan seperempatnya, dia segera membombardirnya ke arah Bai Suyan. Dia berencana untuk menggunakan serangannya ini untuk memukul Bai Suyan kembali, dan menjauhi Bai Yun Xiao dan Tao Xiangyu. Bang! Namun, Bai Suyan juga bukan karakter biasa.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dalam sekejap matanya berkedip-kedip, lalu kekuatan yang menindas dari sekuat tetua manajemen saja, itu berhasil dihempaskan begitu saja. Dia benar-benar berhasil membatalkan kekuatan tetua manajemen Departemen Hukuman. Energi dari tabrakan dari dua MIF yang menindas ini, itu segera berubah menjadi riak yang menyapu sekeliling mereka. Bahkan dapat mengempaskan Bai Yun Xiao, Tao Xiang Yu, dan bahkan Qi Yan Yu dan juga Zhao Jingang. Meskipun energi dari riak itu tidak terlalu kuat dan tidak melukai mereka secara serius, rapi itu tetap saja telah menghantam mereka, dan menjatuhkan mereka beberapa mil jauhnya sebelum menabrak kerumunan. Setelah dia memblokir serangan masuk tetua manajemen itu, ekspresi Bai Suyan berubah menjadi buruk. Dia melemparkan pandangan marahnya kepada tetua manajemen Departemen Hukuman itu, dan dengan dingin bertanya, "Kamu berani menyerangku? Apakah kamu bahkan tidak tahu siapa aku?" Ucap Bai Suyan. "Aku tidak peduli siapa kamu. Agar kamu berani menyerang murid Cianwood Forest kami, kamu itu sudah melakukan pelanggaran besar." Ucap tetua manajemen Departemen Hukuman itu, dan dia tidak mau melepaskan topik pembicaraan. Dengan gerakan tubuhnya, dia pun segera menghilang. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Bai Suyan. Selanjutnya, dengan kekuatan yang sangat merusak, dia menepuk tangannya ke punggung Bai Suyan. Namun ketika dihadapkan dengan serangan kejam dan kuat dari belakang, Bai Suyan tidak bergerak sama sekali. Bukan saja dia tidak berbalik untuk menghindari serangan itu, dia bahkan tidak mau repot-repot menoleh ke belakang. Lalu sebaliknya, dia pun segera berkata, "Untuk berani menyerang wanita Nan Gong Longjian, dari cara aku melihatnya, orang yang telah melakukan pelanggaran ini adalah kamu," ucap Bai Suyan. Dan yang mengejutkan semua orang adalah, ucapannya yang tiba-tiba itu benar-benar menyebabkan tetua manajemen Departemen Hukuman tetap di tangannya. Selanjutnya, ekspresinya juga mulai berubah. Pada akhirnya, dia menurunkan telapak tangannya, dan tidak terus menjatuhkan diri. "Apakah kamu tahu Nan Gong Longjian?" Tetua Departemen Hukuman bertanya dengan terkejut. "Aku tidak hanya mengenalnya, tapi aku bahkan bisa dengan jelas memberitahumu bahwa Ruo Shen adalah putri Nan Gong Longjian. Kamu sekarang harusnya sudah tahu, betapa besar bencana yang kalian semua alami. Untuk sekarang ini, aku belum ingin memberitahu Longjian tentang masalah ini. Jadi, tidak masalah bagiku untuk menanganinya. Pergilah dan panggil Qin Lingyun itu sekarang juga, dan minta dia meminta maaf secara terbuka kepada putri aku. Jika kamu melakukan itu, aku akan menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi lain hal jika Longjian datang ke sini, kamu harusnya sudah tahu seperti apa konsekuensinya," kata Bai Suyan dengan dingin. Pada saat ini, ekspresi tetua manajemen Departemen Hukuman itu sangat menyedihkan. Ketakutan dan keterkejutan memenuhi matanya yang berkedip-kedip. Pada saat yang sama, ia juga sangat skeptis. "Kamu bilang kamu adalah istri Nan Gong Longjian. Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin istri Nan Gong Longjian menjadi istri Sekte Ascension Sekte? Mungkinkah kamu berencana untuk memberitahuku, bahwa Master Sekte Ascension Sek yang sebenarnya adalah Nan Gong Longjian? Atau mungkinkah Nan Gong Longjian adalah seorang yang sangat dikhianati?" Ucap tetua manajemen Departemen Hukuman mengejek. Ini masalah keluargaku sendiri, jadi kamu tidak perlu repot-repot dengan itu. Aku hanya akan bertanya satu hal kepada kamu. Apakah kamu akan memanggil Qin Lingyun itu atau tidak?" Kata Bai Suyan. "Kamu ingin membuat Lingyun meminta maaf, itu hanya ada dalam mimpimu." Jawab tetua manajemen Departemen Hukuman itu, dan dia dengan tegas menolaknya. "Baiklah kalau begitu, kamu bisa menunggu Nangong Longjian datang, dan menemui kalian semua untuk menyelesaikan hutang ini," ucap Bai Suyan. Setelah Bai Suyan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia melihat ke arah Bai Ruo Shen dan Chu Feng. "Ayo pergi," ucapnya. Mendengar itu, Chu Feng, Bai Ruo Shen, dan juga Sima Ying buru-buru mengikuti di belakang Bai Suyan. Bai Suyan hendak membawa mereka bertiga dan pergi. Namun tepat pada saat ini, para tetua Gunung Cianwood mengelilingi mereka.
Kenapa? Mungkinkah kalian mencoba menahanku? Tanya Bai Suyan. Melihat ini, Bai Suyan menyipitkan matanya, dan niat membunuh samar muncul dari mereka. Gunung Qianwood kami bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati, kata tetua Gunung Qianwood secara serempak. Bai Suyan cukup berani untuk memukuli para murid Gunung Qianwood mereka, itu di depan mata mereka semua. Inilah yang membuat mereka merasa dihina. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan membiarkan Bai Suyan lolos dengan mudah. Biarkan dia pergi, ucap seseorang. Namun, hal yang mengejutkan mereka adalah, bahwa tetua manajemen Departemen Hukuman tiba-tiba berbicara untuk membiarkan mereka pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua manajemen, meskipun para tetua lainnya sangat bingung, tapi mereka akhirnya pindah ke samping dan memberi jalan bagi Bai Suyan. Bai Suyan tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Dengan mendengus dingin, dia memimpin Chu Feng, Bai Ruoshen, dan juga Sima Ying untuk pergi. Pada saat ini, Mission Plaza menjadi sunyi. Sedangkan mayoritas orang hanya menatap ke arah Bai Suyan pergi. Mereka berpikir tentang siapa sebenarnya Nan Gonglongjian yang dia bicarakan ini. Sebenarnya, bukan hanya para murid yang hadir yang tidak tahu tentang Nan Gonglongjian, bahkan banyak dari para tetua juga tidak tahu siapa dia. Hanya tetua manajemen Departemen Hukuman saja yang tahu. Selanjutnya, setelah Bai Suyan pergi, tetua manajemen mengabaikan masalah tentang misi tingkat naga, dan bergegas kembali ke Departemen Hukuman untuk melaporkan apa yang terjadi pada pembunuh gila Tuoba. Nan Gonglongjian, apakah kamu yakin dia berkata Nan Gonglongjian? Seru Tuoba. Pembunuh gila Tuoba yang merupakan kepala Departemen Hukuman, dia dapat dikatakan sebagai orang dengan posisi tertinggi di Gunung Qianwood sekarang ini. Namun, setelah dia mendengar Nan Gonglongjian, dia juga menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan aneh. Aku sangat yakin, jawab tetua manajemen dengan pasti. Ini, seru Tuoba. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Crazy Killer Tuoba berubah menjadi keras, dan tatapannya berkedip tanpa henti. Dia tanpa sadar mulai mengingat sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tahun itu, baik Crazy Killer Tuoba dan tetua manajemen ini masih sangat muda, serta memiliki semangat yang tinggi, dan bukan pria tua berambut abu-abu seperti sekarang. Tahun itu, keduanya bukan tetua dari Gunung Qianwood. Justru sebaliknya, mereka adalah jenius yang paling menonjol di daftar suksesi Qianwood. Tahun itu, Dugu Xingfeng belum menjadi kepala Akademi Qianwood Mountain. Namun sebaliknya, dia adalah kepala Departemen Hukuman. Tahun itu, sebuah peristiwa besar terjadi di Tanah Suci Martialism. Sebuah klan mengerikan yang telah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun telah kembali ke dunia, dan membantai para murid 9 kekuatan. Untuk membasmi klan raksasa ini, 9 kekuatan bergabung dan melepaskan serangan mereka ke markas klan mengerikan itu. Pada saat itu, orang yang memimpin kelompok dari Gunung Qianwood adalah Dugu Xingfeng. Dia tidak hanya memimpin banyak tetua Departemen Hukuman untuk berperang, untuk tujuan memungkinkan individu-individu berbakat yang dia yakini untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, dia juga membawa pembunuh gila Tuoba, kaisar setengah bela diri Kera Putih, dan juga murid-murid lainnya. Pada saat itu, orang-orang dari 9 kekuatan berkumpul secara diam-diam. Meskipun pasukan yang mereka kirim tidak dapat dianggap sebagai yang terkuat dari kekuatan mereka masing-masing, tapi ketika pasukan itu berkumpul, kekuatan pertempuran mereka bukanlah masalah kecil. Namun, orang-orang dari 9 kekuatan masih meremehkan klan mengerikan itu. Pada saat mereka dengan megahnya memasuki markas klan raksasa itu, lalu bersiap untuk membantai mereka, mereka dengan terkejut mengetahui bahwa mereka benar-benar memasuki rumah jagal. Tidak hanya lawan mereka memiliki binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, tapi mereka juga sepenuhnya siap dan memiliki keunggulan lokasi. Pasukan yang dikirim dari 9 kekuatan ini, itu sama sekali bukanlah tandingan mereka.
Ketika mereka menyaksikan tetua manajemen Gunung Qianwood mati satu demi satu, ketika mereka menyaksikan setengah marsial kaisar diubah menjadi daging yang tidak jelas, Crazy Killer Tuoba dan yang lainnya yang tidak mampu berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya bisa bersembunyi di belakang Dugu Xingfeng, mereka semua takut setengah mati. Pada saat itu, mereka bisa dibilang masih sangat muda. Dan mereka masih belum dapat menunjukkan potensi besar mereka. Tidak satupun dari mereka yang ingin mati seperti itu. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka cegah. Namun tepat pada saat ketika semua orang dari 9 kekuatan berpotensi kehilangan nyawa mereka, seorang pria segera muncul. Itu adalah pria Parubaya. Dia memiliki rambut hitam panjang seperti tinta yang tumbuh melewati pinggangnya. Dia memegang pedang emas yang panjangnya 9 kaki, dan juga naga besar yang diukir di atasnya. Dia tiba dengan berjalan di udara, dan dengan tenang memasuki medan perang di antara pasukan binatang buas yang panik dan jahat. Sosoknya yang lemah jika dibandingkan dengan binatang buas yang telah mengungkapkan bentuk aslinya, maka dia hanya muncul seperti semut yang berjalan ke sekelompok gajah. Itu benar-benar terlihat menyedihkan. Namun dengan hanya dirinya sendiri dan hanya menggunakan pedangnya, ia memusnahkan semua binatang buas dari klan mengerikan yang mendatangkan malapetaka itu. Pembunuh gila Tuoba dapat dengan jelas mengingat betapa kuatnya pria itu. Bahkan yang terkuat di antara klan raksasa itu, yang merupakan raja binatang buas, sosok itu saja dipenggal olehnya dengan satu serangan. Lebih dari itu, pembunuh Crazy Tuoba tidak akan pernah melupakan nama pria itu, Nan Gonglongjian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.